Di Kansas, petani membakar ladang gandumnya. Di California, sayuran dibiarkan membusuk. Di Iowa, jagung melimpah tapi tak ada pembeli. Ini bukan adegan film. Ini adalah krisis nyata yang sedang meruntuhkan petani di Amerika. Kita mungkin berpikir, itu masalah mereka, bukan masalah kita. Tapi, benarkah demikian? Jika kita melihat lebih dekat, beberapa tanda bahaya yang mereka alami, ternyata gejalanya sudah mulai terasa di negeri kita. Ini adalah 5 tanda bahaya yang harus kita waspadai. Tanda pertama, dan yang paling terasa oleh semua petani kita, biaya produksi yang semakin tidak masuk akal. Sama seperti di Amerika, harga pupuk, pestisida, dan bahan bakar di Indonesia terus merangkak naik. Kelangkaan pupuk bersubsidi memaksa petani membeli pupuk non-subsidi yang harganya bisa 2 hingga 3 kali lipat. Akibatnya, margin keuntungan semakin tipis, bahkan minus. Petani bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Di Amerika, krisis tenaga kerja dipicu oleh isu imigrasi. Di Indonesia, kita menghadapi krisis yang berbeda, namun sama berbahayanya. Krisis regenerasi. Data menunjukkan jumlah petani kita terus menurun dan mayoritas sudah berusia lanjut. Anak-anak muda lebih memilih pergi ke kota daripada meneruskan lahan orang tuanya. Pertanyaannya, jika sawah dan ladang masih ada, siapa yang akan mengolahnya 10-20 tahun dari sekarang? Kekurangan tenaga kerja terampil di desa adalah bom waktu. Ini adalah pola yang menyakitkan dan terus berulang, persis seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Serbuan produk impor di waktu yang tidak tepat. Saat petani kita di Brebes panen bawang, atau petani di Lampung panen jagung, produk impor dengan harga lebih murah tiba-tiba membanjiri pasar. Akibatnya, harga jual petani kita hancur. Pola ini yang juga menghancurkan petani tomat dan tebu di Amerika, adalah tanda bahaya serius yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap produsen dalam negeri. Di Amerika, banyak petani terpaksa berhutang besar untuk menutupi biaya operasional. Di Indonesia, masalahnya lebih dalam. Sulitnya akses terhadap permodalan yang adil. Banyak petani kecil kita tidak bankable, sulit mendapatkan kredit usaha dari bank. Pilihan mereka jatuh ke tengkulak atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang mencekik. Sekali terjerat, sulit untuk lepas. Mereka menanam bukan lagi untuk untung, tapi hanya untuk membayar hutang musim sebelumnya. Ini adalah ancaman yang dirasakan petani di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perubahan iklim bukan lagi teori, tapi realita pahit di lapangan. Musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, atau curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba menyebabkan gagal panen. Petani yang sudah mengeluarkan modal besar harus melihat tanamannya mati kekeringan atau membusuk terendam banjir. Tanpa sistem irigasi yang andal dan asuransi pertanian yang memadai, mereka menjadi pihak yang paling rentan. Melihat kelima tanda ini, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan mengalami krisis, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Ini bukan saatnya untuk pesimis, tapi untuk waspada dan proaktif. Solusinya ada di tangan kita bersama. Mulai dari membangun kelompok tani yang kuat agar punya posisi tawar, mengadopsi teknologi pertanian cerdas untuk menghadapi iklim, hingga kita sebagai konsumen yang lebih memilih untuk mendukung produk petani lokal. Krisis di Amerika adalah pelajaran berharga. Jangan sampai kita mengulanginya. Mari kita jaga para penjaga pangan kita. Krisis di Amerika adalah pelajaran berharga. Jangan sampai kita mengulanginya. Alur Hijau berkomitmen untuk terus menjadi suara bagi mereka yang seringkali tidak terdengar. Kami akan terus membongkar masalah dan mencari solusi dari kacamata masyarakat. Untuk menjadi bagian dari perjalanan ini dan mendukung misi kami, cara terbaik yang bisa Abangku lakukan adalah dengan menekan tombol subscribe dan membagikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Mari kita jaga para penjaga pangan kita.